Pernah kebayang bangun subuh, lalu mendapati satu desa lenyap tanpa sisa. Bukan rumah kosong, bukan warga yang mengungsi, tapi seluruh desa itu seolah tak pernah ada. Dan yang paling mengerikan, aku ada di sana saat semuanya menghilang. Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu, saat aku ikut rombongan relawan menuju sebuah daerah pelosok di pegunungan. Di peta, tempat itu bernama Desa Wanasari. Aksesnya sangat sulit, sinyal langsung hilang begitu masuk area hutan, dan jalannya hanya jalan tanah yang diapit hutan lebat di kanan dan kiri. Kami tiba di sana menjelang maghrib. Desanya kecil, rumah-rumah kayu berjejer rapi, tapi warganya terlalu sunyi. Mereka menyambut kami dengan ramah, tapi senyum mereka terasa kaku, seperti dipaksakan. Tidak ada anak-anak yang berlari-lari atau bermain di halaman. Tidak ada suara radio atau televisi. Yang ada hanya suara ayam yang terus berkokok tanpa henti. Padahal matahari belum juga tenggelam. Aneh sekali, saat aku sedang meletakkan barang, seorang kakek tua mendekat dan berbisik pelan. Kalau subuh nanti dengar suara apapun, jangan keluar rumah. Aku pikir itu cuma mitos atau kepercayaan lokal, jadi aku hanya mengangguk saja. Malam itu terasa sangat berat. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, dan jam di dinding seolah berjalan sangat lambat. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun oleh sebuah suara. Suara kentongan. Tok, 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 pelan, tapi teratur. Seperti tanda bahaya yang sedang dikumandangkan. Tak lama, suara itu disusul oleh suara orang berdoa bersama, bercampur dengan isak tangis, dan suara langkah kaki yang sangat banyak di luar. Seperti seluruh desa sedang berjalan serentak. Padahal, aku yakin, semua teman relawanku tidur di rumah yang sama denganku. Siapa yang ada di luar? Jarum jam terus bergerak, mendekati pukul 5. Subuh hampir tiba. Tepat saat suara azan, samar-samar terdengar dari kejauhan. Semuanya berhenti mendadak. Hening total. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang membuat telinga sampai berdenging. Karena penasaran, aku memberanikan diri membuka pintu sedikit. Dan disitulah, aku melihat sesuatu yang sampai sekarang masih menghantui pikiranku. Desa itu kosong. Rumah-rumah yang semalam masih berdiri rapi, kini terlihat kusam dan lapuk, seolah sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Tidak ada perabot di dalamnya, tidak ada jejak kaki di tanah, tidak ada lagi api di dapur yang semalam masih menyala hangat. Tanah yang kemarin kami injak terasa padat, sekarang sudah ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku berlari ke ujung desa, menuju tempat masjid kecil yang tadi malam ramai dipakai warga untuk sholat maghrib. Masjid itu hilang, yang tersisa hanyalah tanah cekung, seperti bekas pondasi bangunan yang sudah lama runtuh dan menyatu dengan tanah. Teman-teman relawan lain mulai keluar satu persatu dari rumah. Wajah mereka pucat pasi. Kami semua melihat hal yang sama. Desa itu seolah menua puluhan tahun dalam satu malam. Saat kami semua masih bingung dan ketakutan, kabut tebal turun dengan cepat dari arah hutan. Di sela-sela kabut itu, aku bersumpah mendengar bisikan lirih, seperti suara banyak orang berkata, "Subuh adalah waktu kami kembali." Tanpa pikir panjang, kami semua panik dan langsung berlari meninggalkan tempat terkutuk itu. Kami terus berlari, tidak berani menoleh ke belakang. Setelah berjam-jam berjalan, kami akhirnya berhasil keluar dari area hutan, dan sinyal ponsel kembali muncul. Dengan tangan gemetar, kami langsung membuka peta digital. Kami mencari nama Desa Wanasari. Hasilnya, tidak ada. Nama itu tidak ada di peta, tidak ada di data pemerintahan, tidak tercatat dalam sejarah wilayah manapun. Seolah desa itu memang hanya muncul antara maghrib dan subuh, dan siapapun yang terlalu lama tinggal di sana, atau mungkin keluar saat subuh tiba, akan ikut menghilang bersama mereka. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, apakah desa itu terjebak di dimensi waktu yang berbeda? Atau jangan-jangan mereka memang bukan manusia sejak awal? Jika suatu hari kamu tersesat di jalan dan menemukan desa asing yang terlalu sunyi saat senja, ingat satu hal, jangan pernah menunggu subuh di sana. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, follow, dan subscribe ya. Coba tulis di kolom komentar, kamu berani nggak kalau harus menginap semalam di desa itu?
dan share video ini ke temanmu. Siapa tahu mereka pernah melihat desa yang sama. Terima kasih sudah menonton.